tahapan-tahapan untuk tugas 1 menggunakan SPSS. Di sini saya akan buka dulu untuk aplikasi SPSS-nya, lalu kita klik pada variable view, lalu masukkan variabel-variabel yang akan digunakan. Di sini untuk di bagian name saya memasukkan X1, X2, M, dan Y. Sedangkan untuk tipe yang digunakan untuk keempat bagian ini adalah numerik, karena data yang diinputkan yaitu berupa angka dengan panjang. Di sini saya masukkan 8 dan desimalnya adalah 0 karena perhitungan yang dihasilkan tidak ada menggunakan desimal. Lalu pada bagian label ini saya masukkan pada yang nomor 1 yaitu motivasi, variabel motivasi. Yang kedua adalah variabel lingkungan kerja, yang ketiga adalah variabel kerja, disiplin kerja, dan yang keempat adalah variabel kinerja. Lalu kita inputkan data yang berasal dari Excel ke data view. Sebelum melakukan input data ini, kita harus menjumlahkan seluruh data yang digunakan. Di sini saya menggunakan rumus sum dengan menjumlahkan masing-masing item yang ada pada variabel. Seperti yang ini, 20 ini diperoleh dari penjumlahan 5 item yang terdapat pada variabel motivasi. Begitu terus dilakukan penjumlahan sampai dengan variabel kinerja. Setelah hasil penjumlahan diperoleh, lalu masing-masing hasil tersebut dipindahkan ke SPSS. Ini merupakan hasil penjumlahan yang sudah dihitung sebelumnya. Tahapan pertama adalah melakukan uji normalitas. Di sini uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normal atau tidak. Dengan aturan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah harus lebih dari 0,05, dan apabila kurang dari 0,05 maka variabel tersebut bersifat tidak normal. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas yaitu klik menu Analyze, lalu Regression, Linear. Nah, di sini untuk variabel dependen kita akan memasukkan variabel kinerja, sedangkan variabel independen kita akan masukkan variabel motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja. Untuk melakukan uji normalitas, maka kita harus memberikan centang pada residual unstandardized yang terdapat pada button save. Lalu setelah diberikan centang, kita klik continue, lalu klik OK. Kita bisa lihat di sini akan menghasilkan residual pertama. Setelah ini kita melakukan uji lagi untuk mengetahui nilai normalitas yang dihasilkan dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan lalu pilih satu sampel KS atau Kolmogorov-Smirnov. Di sini pada bagian tes variable list kita masukkan unstandardized residual yang sudah kita peroleh pada tahapan sebelumnya. Kita masukkan lalu kita klik OK. Di sini kita bisa ketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan, di sini kita ketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,08 berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai normalitas harus lebih dari 0,05 karena nilai yang dihasilkan di sini adalah 0,08, maka
variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tidak normal. Lalu selanjutnya adalah melakukan uji multikolinearitas. Langkah-langkah melakukan uji multikolinearitas yaitu klik analyze, regression, linear. Tahapannya masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini karena sudah diinputkan sebelumnya, jadi kita tidak perlu memasukkannya kembali. Lalu pada button save, kita lepas centang yang berada di residual unstandardized. Lalu klik continue. Lalu pada bagian button statistik, kita berikan tanda centang pada covariance matrix dan collinearity diagnostics. Jadi, uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang kita pakai itu dia terjadi gejala multikol atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi gejala multikol atau tidaknya itu dilihat dari nilai dari nilai tolerance dan VIF yang dihasilkan. Apabila toleransinya tersebut kurang lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka model regresi yang kita gunakan tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Setelah diberikan tanda centang pada covariance matrix dan collinearity diagnostic, kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita lihat di sini bahwa pada variabel motivasi memiliki nilai toleransi yaitu 0,685 dan nilai VIF-nya yaitu 1,459. Pada lingkungan kerja diketahui nilai toleransinya itu 0,722 dan nilai VIF-nya itu 1,385. Pada variabel disiplin kerja diketahui nilai toleransinya itu 0,662 dengan nilai VIF-nya 1,511. Nah, masing-masing variabel ini nilai tolerans dan nilai VIF-nya itu sudah masuk ke dalam dasar pengambilan keputusan, sudah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan. Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini atau model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Tahapannya sama seperti yang sebelumnya. Pada tahapan uji normalitas, karena di sini sudah diperoleh nilai residual satunya, maka selanjutnya kita akan melakukan penghitungan, yaitu pada target variabel kita memasukkan ABS underscore res. Lalu pada numeric expressionnya kita masukkan ABS dalam kurung res underscore 1 kurung tutup, lalu klik OK. Maka akan muncul ABS res pada data view. ABS res ini selanjutnya kita akan melakukan analisis lagi dengan cara klik menu analyze, lalu regression, pilih linear. Pada variabel dependent ini kita rubah, kita ganti menjadi ABS res. Lalu pada button save, kita kalau misalkan sebelumnya ini sudah ada tanda centang, kita lepas centangnya itu lalu klik continue. Kita lihat di sini statistiknya, kita lepas centang yang ada covariance matrix dan collinearity diagnostic karena kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Peraturan uji heteroskedastisitas adalah dasar pengambilan keputusan itu nilai signifikansi yang dihasilkan harus lebih dari 0,5 agar tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila kurang dari 0,05 maka model regresi tersebut terjadi gejala homogenisitas. Lalu klik continue, lalu klik OK. Di sini kita bisa lihat bahwa
nilai signifikansi yang dihasilkan pada variabel motivasi yaitu 0,104, pada lingkungan kerja yaitu 0,384, dan disiplin kerja yaitu 0,881. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan untuk model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah melakukan uji path dengan hipotesis langsung dan hipotesis tidak langsung. Cara melakukan hipotesis langsung yaitu klik Analyze, Regression, Linear. Lalu pada variabel dependen kita masukkan variabel kinerja. Lalu klik OK. Di sini kita bisa lihat pada variabel hipotesis langsungnya bahwa variabel motivasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karena nilai signifikansi yang dihasilkan adalah lebih dari 0,05. Pada variabel lingkungan kerja, nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,024, di mana pada lingkungan kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja. Pada variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karena nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,00. Lalu selanjutnya kita mencari tahu hubungan hipotesis tidak langsungnya. Sini dengan cara klik Analyze, Regression, Linear. Di sini kita pilih dulu motivasi, hubungan kinerja, variabel motivasi terhadap variabel kinerja. Nah, pada ini diketahui bahwa motivasi terhadap variabel kinerja adalah 0,0. Lalu kita mencari tahu nilai signifikansi dari nilai kinerja ke variabel disiplin kerja. Di sini melakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Lalu pada variabel independen kita tambahkan variabel mediasi yaitu disiplin kerja, lalu klik OK. Di sini kita ketahui bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karena nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,00. Kita melakukan hal yang sama untuk variabel lingkungan kerja terhadap kinerja melalui variabel intervening disiplin kerja. Dengan melakukan tahapan yang sama, di sini kita ganti variabel independennya menjadi lingkungan kerja, lalu klik OK dan memperoleh hasil bahwa nilai signifikansinya adalah 0,0, berarti lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Lalu kita mencari terhadap variabel interveningnya, itu dengan cara menambahkan disiplin kerja, lalu klik OK, dan di sini kita peroleh bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja melalui variabel intervening disiplin kerja. Sekian langkah-langkah tugas pertama saya. Terima kasih.